Puji Tuhan, haleluya, halo teman-teman youth. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan memberikan tema untuk kita saat ini yaitu level up. Kalian pasti pernah main game atau permainan teman-teman. Mungkin game saat ini yang paling hits adalah Mobile Legends ya. Dan mungkin dengan game yang lainnya ya. Tapi saya pernah main satu permainan game teman-temannya ya, namanya main Dota ya. Soalnya dulu saya juga pernah main game tersebut. Tujuannya adalah untuk menang atau menamatkan game. Tapi kalian semua tahu bahwa setiap kita main game pasti ada levelnya, bukan? Untuk naik ke level berikutnya kita harus menyelesaikan misi yang ada atau mengalahkan musuh. Setiap level mempunyai tantangannya masing-masing. Mungkin levelnya makin berat tantangannya dan makin sulit untuk mengalahkan musuh. Bisa jadi kita gagal melewati dan harus mengulang level tersebut. Tapi saat kita mengulang level tersebut, sebenarnya kita semakin belajar dan ahli untuk mencari strategi agar kita bisa naik level tersebut. Dan saat kita sudah melewati level tersebut, kita sudah naik ke level berikutnya, dari mana level kita naik dari level 1 sampai 3 dan seterusnya mungkin. Dan tentunya ketika kita sudah naik level, maka kita akan semakin ahli dan kuat. Begitupun juga dengan hidup kita, teman-teman ya. Memiliki analogi yang sama seperti saat kita bermain game. Tapi ingat teman-teman, hidup ini bukan permainan ya. Jangan main-main sama hidup kita. Tuhan sangat luar biasa, karena itu Dia izinkan proses atau tantangan dalam hidup kita dengan tujuan kita untuk naik level. Tujuan Tuhan mengapa kita perlu naik level adalah agar kita semakin kuat, ahli, dan ada perubahan dalam hidup. Tapi banyak orang pada saat melalui proses tersebut, di saat mereka merasa gagal, akhirnya mereka mengeluh, menyerah dan putus asa dan tidak mau bangkit lagi. Jadi melalui renungan ini saya mau membagikan apa yang harus kita lakukan pada saat kita melalui proses. Yang pertama, jangan kita menyerah. Tetap berjuang, berusaha sekeras mungkin. Jika jatuh ya bangkit lagi, gagal ya terus berulang lagi. Ibaratnya pemain bola atau petinju teman-temannya, kalau dia jatuh ya dia bangkit lagi sampai dia bisa mampu mengalahkan apa yang menjadi prosesnya saat ini. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 21 ayat 6, kata firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Yang kedua adalah percaya pada firman Tuhan. Mungkin saat ini kita mengalami yang namanya proses. Ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin kurang mendukung atau malah membuat kita down. Tapi saat down, carilah orang-orang positif atau komunitas rohani yang bisa memotivasi kamu. Dan jangan lupa untuk selalu percaya firman Tuhan. Karena apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan digenapi. Kalau kita lihat atau kita buka dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang ketiga, sabar, sebab semua indah pada waktunya. Apapun yang ada di dunia ini butuh yang namanya proses, teman-temannya. Tidak ada yang instan, sebab biasanya yang instan itu kurang sehat ya. Sama seperti kita menanam pohon mangga, tentu butuh waktu lama, tapi suatu hari pohon itu akan menghasilkan buah dan buahnya bisa dinikmati banyak orang ya, apalagi kita. Seperti itulah proses dalam hidup kita. Suatu hari kita akan menghasilkan buah yang bisa memberkati orang lain juga. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 ini saya akan bacakan dalam terjemahan sehari-hari. Allah sudah mengatur supaya setiap hal yang terjadi tepat pada saat yang sudah ditentukannya.
Dia memberi manusia keinian untuk mengetahui masa depan yang kekal. Namun tidak seorang pun yang sanggup memahami apa yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Oleh karenanya teman-teman, hari ini saya berharap kepada teman-teman semua yang dapat belajar dari 3 poin di atas. Tadi yang pertama adalah jangan menyerah, tetap percaya firman Tuhan dan sabar, semua ini pada waktunya. Dan sebagai ayat penutup buat kita boleh buka Ulangan 28 ayat 1 yang berkata, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan yang saya sudah sampaikan ini memberkati teman-teman semua. Dimanapun teman-teman berada, jangan menyerah, percaya firman Tuhan dan tetap bersabar. Tuhan pasti menolong kita. Puji Tuhan. Amin.